Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak solih-solihah kelas 3. Jumpa kembali dengan Bu Iis. Semoga pagi ini kalian tetap semangat, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak hebat, siapkan diri kalian dan perlengkapan belajarnya. Sebelum itu, kita tepuk dulu yuk. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola, 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 wush. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jika kemarin kalian belajar tentang perubahan energi, maka pada pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang energi alternatif. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca dan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi alternatif dengan benar. Setelah membaca dan mengamati, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep energi alternatif dengan benar. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak, juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Marilah kita pelajari energi alternatif dan manfaatnya. Energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Karena angin disebut juga bayu, jadi PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia
kita tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Selain panas matahari, angin, dan air, briket juga bisa menjadi pengganti BBM. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batu kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan, korek api. Cara kerja briket: siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh, bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk akan ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu atau potongan paralon. Tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Selain briket, biogas sebagai pengganti bahan bakar minyak. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan, limbah atau kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Begitu besar karunia yang Allah berikan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Shad ayat 27. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Dari materi hari ini, kita mengetahui bahwa energi alternatif adalah sebuah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Energi alternatif bisa bersumber dari panas matahari, gerak angin, aliran air, kotoran hewan, dan limbah industri rumah tangga. Panas matahari, gerakan angin, dan aliran air dapat dirubah menjadi tenaga listrik. Sumber energi alternatif banyak dan berlimpah, serta mudah diperbarui. Energi alternatif ramah lingkungan, sehingga dapat mencegah pencemaran atau polusi. Berikutnya adalah evaluasi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? 2. Mengapa perlu energi alternatif? 3. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif?
4. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. 5. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Silahkan dijawab, tulis jawaban di buku tulis, difoto, kirim ke wali kelas masing-masing. Selamat belajar! Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.